sampaikan kepada Bapak Mansur, Ketua RW Solusi Kecepatan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan materi dari Bapak Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Saifullah SMBM MPDI, pada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati para ketua RW dan RT di lingkungan Proyek Sepakat, termasuk juga ibu PKK, termasuk juga ada komunitas peduli lingkungan ini yang punya semangat giat dalam rangka bagaimana sampah itu harus bisa diolah sedemikian rupa hingga dia mampu memberikan manfaat. Dan juga punya panitia dari tim saya sendiri, jadi berada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya pertama-tama kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul, dan saya tentunya ucapkan terima kasih banyak dan yang mulia atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir atas undangan saya sebagai ketua fraksi PKS DPRD Bekasi dan juga anggota DPRD PKS dari Dapil 5. Kegiatan ini murni menjadi bagian tanggung jawab selaku anggota dewan di daerah ini. Ya, mudah-mudahan menjadi mendapatkan keberkahan dan menjadi bagian kepada kita, yang insya Allah mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tertujukan kepada Rasul terakhir pilihan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, tentu pertemuan ini insya Allah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam rangka menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tentunya ingin memberikan kemanfaatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairun an-qawlinas." Sebaik-baik manusia mereka yang memberikan kemanfaatan bagi yang lain, bagi manusia. Nah, oleh karena itu permasalahan sampah menjadi bagian yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena kita adalah manusia yang ternyata memproduksi sampah. Ya. Nah, oleh karena itu, insya Allah saya sebagai pengantar saja, nanti secara teknis saya mengundang salah satu pakar lingkungan, tokoh lingkungan Kota Bekasi, penggiat lingkungan yang luar biasa, Profesor Dr. Sony. Beliau juga guru besar Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah lingkungan. Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang bagaimana membuat sampah. Ya. Dan saya berharap pertemuan ini tidak sampai di sini, karena saya punya target. Targetnya kepentingan bukan kepentingan elektoral, bukan kepentingan hal lain, tapi kepentingannya bagaimana sampah ini menjadi masalah kita dan bisa kita selesaikan bersama. Setuju? Kenapa? Karena sampah produksi yang kita berikan, ya, kita bagian kontributor tiap hari, ya. Karena kita tinggal di rumah dan otomatis ada sampah rumah tangga. Dan ternyata sampah rumah tangga luar biasa kontribusinya. Kalau DKI 70%, di Kota Bekasi 65,3%, hampir 70 aja kontribusi sampah rumah tangga, ya. Dan ternyata yang bisa diangkut sampah di Kota Bekasi hanya 70%, sisanya 30% berserakan di mana? Ya, banyak TPS-TPS yang liar, dan kita juga tidak menginginkan hal itu. Ya. Nah, oleh karena itu tema yang saya sampaikan berkaitan dengan sampah bawah berkah. Ya.
Tentu ini sesuatu banget ya ketika kita memahami kenapa sampah itu mau berkah. Dan dalam konteks Al-Quran, hadis, sesungguhnya Islam sudah memberikan solusi. Ya, cuma memang pertanyaan kita mungkin buat diri saya, mungkin buat kita semua. Sebagai seorang Muslim, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita baca Al-Quran, kita juga kadang baca hadis, gitu ya. Ada beberapa ayat yang kemudian memberikan penjelasan, mengurai terkait dengan masalah bagaimana kalau seandainya manusia tidak perlu dengan lingkungan. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengawali dalam kutipan surat Al-Imran ayat 190 dan 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatun. Jadi sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang malam itu terdapat tanda-tanda ulil albab kekuasaan Allah. Jelaskan ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang bertafakur merenungkan tentang kitab Allah baik ada berdiri maupun duduk maupun baring, seraya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penekanan saya. Seraya berkata Rabbana ya Rabb kami ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang diciptakan kecuali sia-sia. Ya. Subhana azab. Di penekanannya yang pertama pergantian malam dan siang sunatullah. Ya, kita alami sekarang sudah masuk pada pukul 9 lewat menjelang pukul 10. Nanti panasnya agak terik, terus turun sore masuk malam, terus berputar. Siklus itu tiap hari dia. Dan ternyata banyak tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Termasuk juga ternyata kita juga tentu dengan kehidupan ini kan nggak mungkin kita tidak makan, betul Bu? Ibu-ibu luar biasa masak. Udah masak Bu? Alhamdulillah udah masak, ya kan? Ibu udah masak, ya kan? Bapak juga bantuin, ya kan? Ke pasar dulu. Apa yang dihasilkan dari masak? Makanan yang enak. Adakah yang tersisa? Ada. Apa? Itulah sampah. Kalian persoalannya apakah kemudian sampah mendatangkan musibah atau bahan berkah? Ya? Nah, ini yang kemudian menjadi bahan pertanyaan kita. Padahal lama datang Prof. Alhamdulillah Prof. Dr. Sony sudah hadir. Ya. Lanjut ya. Nah, oleh karena itu apa itu sampah? Lalu, ya saya mengutip saja ini, ya dalam catatan. Jadi sampah itu merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah akhir dan proses. Jadi proses akhir sama. Bahasanya sesuatu yang tidak bermanfaat dibuang gitu kan, ya. Nah karena proses ya alam ya sebenarnya tidak ada konsep sampah, ya nggak ada sampah kalau dalam konteks alam sesungguhnya. Nih beliau itu bercerita 20 tahun rumahnya jadi rumahnya luar biasa, sampah nggak dibuang, ternyata punya manfaat. Ya nanti waktu-waktu kita juga akan bersilaturahmi ke rumah dia, rumah sopan namanya. Ya, baik kita lanjut ya. Sehingga ada sampah manusia yang diproduksi kemudian dibuat konsumsi, sampah dan sebagainya. Ya, sekarang kita bicara sampah yang diproduksi oleh kita saja, yaitu sampah rumah tangga. Ya, timbul pertanyaannya apakah mendatangkan berkah atau musibah? Apa itu berkah? Ya. Kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia berkah berarti sebuah karunia dari Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Tumbuh dia, tumbuh, berkembang dan berkesinambungan. Jadi kata-kata berkah itu sesuatu yang baik dan berkesinambungan, bukan sesaat bukan. Ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa pola sampah mandiri ini akan bisa memberikan kemanfaatan kebaikan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat, termasuk untuk lingkungan, termasuk juga untuk pemerintah daerah, termasuk juga negara. Kenapa? Karena Kota Bekasi sudah di warning 6 bulan harus selesai masalah sampah.
luar biasa. Yang terjadi pendampingan aja, sampah tumpuk, ya. Udah tingginya hampir 30 meter ya, Prof ya. Hampir di sumur batu karena kita bawa sumur batu. Coba bayangkan kalau itu belum dibuang, ya kan? Makanya Allah mengingatkan lagi, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat yadina. Telah nampak kerusakan di muka bumi, baik daratan lautan. Siapa yang bilang? Bima kasabat yadina. Tangan kita manusia. Jadi jangan bicara kemudian ada kebakaran, itu musibah. Padahal ulah tangan manusia juga. Begitu juga banjir, ya. Apalagi di sini, ya. Bu ya, langganan banjir, begitu sampahnya luar biasa, ya, luar biasa. Nah ini kalau kita biarkan, ini baru tahun 2025. Bagaimana 2030? Bagaimana 2045 kalau memang Allah menginginkan kita hidup? Atau juga bagaimana anak kita nantinya, bagaimana cucunya? Nah itu kemudian maka keberkahan itu berkesinambungan aktifkan untuk kehidupan kita masih hidup, untuk anak kita, cucu kita dan terusnya. Sehingga punya manfaat. Nah itulah ya, makanya bagaimana sampah buah berkah. Bagaimana konsepnya? Nanti capretir Prof yang akan menyampaikan. Win itu di terus ya. Nah ada beberapa pengolahan sampah yang ada ya mendatangkan berkah. Yang pertama menciptakan energi tabarukan. Ya. Udah terus. Nah, bentar. Oh ini saya cerita dulu bentar nih. Ini di DKI nih. Karena DKI sampahnya dibawa ke Kota Bekasi. Ya, di Bantar Gebang. Kenapa? Karena sudah MOU. Ya, ada sepakatan luar biasa tuh. Ini baru saya ngambil data dari 2015. Ya, kira-kira 5 sampai 6.000 ton per hari. Ya, kalau sekarang sekitar mungkin lebih, gitu ya. Ternyata peluangnya luar biasa. Orang-orang yang tinggal di Bantar Gebang, para pemulung mendapatkan rezeki, ya kan, mengumpulkan ya barang-barang yang bisa dipakai. Kadang ada baju-baju bekas muncul, kemudian bisa diproses tidak ulang, plastik dan seterusnya. Artinya ternyata sampah bagi pemulung berkah dan ternyata mampu menghidupkan keluarga, gitu ya. Jadi yang namanya sampah punya manfaat yang luar biasa. Ya, lanjut. Nah, paling tidak ada 5 poin, ya. Tapi kita akan fokus kepada 3 poin, gitu ya. Nanti Prof Tony yang akan menjelaskan secara detailnya. Ya. Nah, pembangkit listrik tenaga sampah Bekasi sesungguhnya di tahun 2011 kita sudah mendapatkan keputusan dari presiden. Jadi ada instruksi presiden. Salah satu dari kota kabupaten yang mendapatkan bagian untuk melakukan pengolahan sampah secara metode listrik, menghasilkan listrik, itu untuk Bekasi. Anggarannya tidak tanggung, hampir 1,7 triliun. Tapi sampai hari ini belum bisa dikerjakan. Ya, dan insya Allah mungkin dalam proses lah. Karena kemarin ada masalah, ya, dievaluasi oleh PJ Wali Kota Pak Gani, gitu ya, sebelum Wali Kota sebelumnya, secara masih bermasalah. Ya, karena hasil konsultasi dari BPK, KPK, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Maka kemudian Wali Kota yang sekarang melakukan proses ulang lagi, menyempurnakan secara administrasi yang harus dibenahi. Ya, jadi ini yang harus luar biasa. Kalau ini sampai terjadi, banyak tenaga kerja nanti akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua pupuk organik. Yaitu sampah organik yang diolah menjadi pupuk berguna pertanian. Ini fokus, ya. Nah, nanti kita tidak fokus itu nih. Nah, kita fokus yang ketiga di daur ulang. Muncullah bank sampah, ya. Nah, bank sampah sendiri sesungguhnya menjadi amanat baik di dalam undang, khususnya yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4
2021 bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Tujuannya apa? Tadi untuk melakukan pengolahan, ya. Nah, nanti ada tulisannya. Nah, kemudian yang berikut kompos. Nah, ini sudah dipraktekkan nih sama Prof. Ya, ternyata juga ada uangnya. Ya, daur ulang juga ada uangnya. Ya, sehingga kalau sekarang saya lihat bank sampah yang ada di tingkat RW, tingkat kota sudah ada bank sampah Patriot, RW kemudian ada beberapa. Kemarin saya tanya pada saat pembentukan di RW 1 sudah 400, targetnya 500 di tahun ini, ya. Mudah-mudahan RW yang di lingkungan Pakaian Blol, ayo. Memang banyak kendala, nanti ada syaratnya, ya, ada syaratnya semuanya. Paling tidak ada dulu dan sederhana untuk bisa kita lakukan. Minimal mengurangi sampah bukan organiknya. Kalau organiknya mungkin sudah dilakukan oleh RW 11 luar biasa. Malam komunikasi, insya Allah bisa menampung 3 RW. Ya, versi ya. Sekarang baru RW 11. Saya akan support. Ya, bila perlu saya punya target hanya Cempaka bisa ditangani oleh RW 11. Ya, mudah-mudahan. Nah, baik, sehingga yang jadi masalah, ya, bagaimana kemudian kita peduli dengan persoalan sampah, ya kan? Padahal sampah ternyata mendatangkan keberkahan, ada cuannya, ada uangnya. Ya. Hingga dengan proses daur ulang, banyak di beberapa wilayah di Kota Bekasi ada bank sampah yang kemudian ibu-ibunya kreatif, ada jadi souvenir, ya kan? Ada bikin tas, ada buat pot, ada yang lainnya. Ya, itu kreativitas yang dilakukan dengan daur ulang. Ya, termasuk kalau plastik ini ada nilainya, ya kan? Makanya pemulungan luar biasa, begitu ada hajatan dicari tuh sampah plastik, ya, foto-foto bekas. Padahal kalau kita kumpulin ada nilainya, ya. Saya insya Allah akan menganggarkan alokasi anggaran, tinggal nanti RT saja mengajukannya mesin pencacah plastik. Karena baru terpikir kemarin-kemarin belum bisa masuk, insya Allah paling tidak di 2000 perubahan di 2026. Karena 2026 murni sudah mau proses, sudah masuk proses perencanaannya sudah masuk di sistem informasi perencanaan bangunan. Kalau 2026 insya Allah. Tapi kalau 2007 itu insya Allah akan full, gitu ya. Karena saya berharap dengan adanya mesin pencacah yang dimiliki oleh bank sampah, ya, itu bukan hanya menampung plastik kemudian dipukul diantar ke bank sampah Patriot. Duitnya kecil, ya, benar ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita olah sendiri menghasilkan biji sampah, luar biasa itu. Satu, menambah ada tenaga kerja, bisa memberdayakan warga sekitar, gitu ya. Kan urusan pengangguran di Kota Bekasi luar biasa, ya kan? Jadi kalau misalnya ini bisa diberdayakan, ini luar biasa, gitu ya. Nah, ini akan punya nilai ekonomi tinggi karena langsung diproses menjadi biji plastik, ya. Dan ini juga bisa kita jual, bahkan bisa diekspor juga, ya. Artinya ini ada sesuatu lagi. Tinggal masalahnya mau nggak kita, ya kan? Nah, begitu juga yang terakhir gitu. Ini lagi giat-giatnya maggot, ya. Jadi maggot itu lalat yang sering digunakan untuk mengurai sampah organik, ya. Mempunyai kemampuan luar biasa, 1:4, ya. Nanti dia akan berkembang biak itu, makan gitu, nambah gitu ya. Jadi sampah itu akan jadi habis, sampah-sampah sisa makanan yang biasa kita buang, ibu ya. Anak kita makan nasi habis, bertambah, masak, taruh sayuran habis, ya kan? Ada sisanya taruh lagi.
Kalau cuma dikumpulin dibuang ke sumber baku, wah luar biasa daya tampungnya. Padahal kalau itu diolah oleh kita sendiri, ditampung oleh bank sampah, melakukan pengolahan dengan maggot, itu luar biasa. Nilainya luar biasa. Harganya per ton itu sekitar 8.000, gitu ya. Dan itu bisa buat ternak. RW11 juga sudah melakukan pemberdayaan pengolahan sampah dengan maggot. Ya, berarti ya. Luar biasa. Silakan yang lain. Saya sudah komunikasi dengan Pak Mulyono, Direktur Bank Sampah Kota Bekasi. Nanti tinggal dijadwalkan paling tidak 20 orang rombongan pertama. Tinggal siang, nanti kita akan berangkatkan. Ya, nanti dilatih oleh Pak Han. Urusan maggotnya gampang. Ya, nggak perlu beli. Kan memang nanti ada yang mengadakan. Pemerintah kota juga bisa mengadakan. Ya. Jadi ini artinya tidak ada yang kemudian dipersulit karena kepentingannya buat kita semua. Ya. Apalagi Kota Bekasi sekali lagi darurat sampah. Baik, ini yang 5 poin, kemudian kita fokus nanti 3 tempat sampah. Ya. Terakhir di ke bawah. Ya, jadi itu manfaatnya luar biasa, pupuk organiknya, timbulan tanah, kompos. Nah ini kompos, nanti lebih detailnya karena ini langsung Prof ini yang kemudian melakukan praktek yang real dalam kehidupan di masyarakat dan di rumahnya. Sejauh mana dan ternyata informasinya masih kekurangan ya. Nah, nanti belah ya peluang bisnis nih, ya peluang bisnis. Ya, jadi kemarin itu bukan dengerin sesuatu yang omdo gitu, tapi ini kita berpikir, kemudian kita menyampaikan informasi dan sebenarnya kita akan diskusi. Ya, saya tidak ingin pertemuan ini hanya ya nggak enak, nggak diundang, nggak datang nih. Ya, saya ingin bahwa pertemuan ini punya manfaat dan ada action. Ya, actionnya tadi yang mau maggot, oke, nanti tinggal daftar. Bertahap kita akan ajak ya di bawah koordinasinya Direktur Bank Sampah. Kalau urusan kompos tinggal belajar dengan Prof. Nanti kita ketemu dia. Ya, dia sudah siap. Ya, jadi nah, urusan apa namanya daur ulang yang sederhana aja deh. Ya kan? Tadi sampah plastik karena saya berharap paling tidak di yang dipakai zero plastik, ya harus dimulai dari kita, ya kapan lagi saatnya, jangan kemudian begitu musibah datang baru kepikiran, wah benar ya itu kata Pak Daulah sampai dari dulu kita ngolah sampah, ya. Nah inilah kemudian terakhir di penutup. Bagaimana Kota Bekasi? Oh iya, Pak Didi ada di sini. Ya. Bagaimana Kota Bekasi? Kota Bekasi punya peraturan daerah nomor 15 tahun 2011. Pada saat itu saya sendiri yang memang menyusunnya pada periode awal 2009 2014 itu perda pengelolaan sampah. Kenapa? Karena ada regulasi di atas undang-undang pengelolaan sampah. Kemudian dirubah sekarang perubahan ketiga dan sampai perubahan 3. Dan sekarang ingin kita rubah lagi berubah fokusnya kepada bank sampah karena sesuai tadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 2021 bahwa pemerintah ini berarti pusat, pemerintah daerah Kota Bekasi dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Ya, nah di sini ada persyaratannya nih. Tadi rumah mau di-share ke sana ya. Nah ternyata persyaratannya bukan apa persyaratannya itu ada ada 3. Pertama pengelolaan sampahnya, kemudian fasilitas bank sampah, dan yang ketiga tata kelola bank sampah. Ya. Dan ini yang nanti akan kita masukkan di dalam peraturan daerah kita perubahan. Kenapa? Karena seolah-olah sesungguhnya
kaitan dengan sampah itu udah saya ingat banget waktu periode dewan saya pertama itu 2009 sampai 2014 memang boomingnya itu di 2011 apalagi setelah ada air Perda 2012 terus gitu. Bang sampah. Akhirnya kan mati suri, hidup enggak, mati enggak gitu ya. Banyak yang sudah banyak terbentuk tapi yang aktifnya hanya sekian. Nah, ke depan DPRD ya, ini inisiatif DPRD. Jadi perubahan tempat Perda nomor 15 tahun 2011 inisiatif DPRD karena ada amanah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 2021 perlu ada ini. Tapi syaratnya tadi pengelolaannya, kemudian fasilitasi dan tata kelolanya. Oleh karena itu salah satunya begitu saya cek berarti perlu ada bak toh. Kemudian masyarakat ya kan supaya ada kepastian harus siapkan tempat-tempat sampahnya yang sudah terpisah. Ya, kan ini aneh nih kita nih. Ya, udah kita pisahin tuh ya. Tapi dia angkut tetap jadi satu. Ngapain nggak tuh? Ini tidak disiapkan. Kita juga mengkritisi. Ya, saya lihat tuh di daerah ini ada tayangan nggak Bu? Ada beberapa daerah tuh yang sekarang menjadi model di Banyumas itu luar biasa. Ya, pengolahan sampahnya luar biasa. Ya, sampai akhirnya tadi banyak memberikan kemanfaatan termasuk menyerap tenaga kerja. Termasuk warga-warganya juga kan namanya bank kita nabung ya, kita kasih sampah ternyata kita dapat duit ya. Selama ini fokus memang kepada anorganik, yaitu ada botol, ada plastik, ada kertas, timbang. Kalau organiknya nanti urusan pro itu ya, bagaimana kemudian bisa menghasilkan kompos. Aduh bingung deh, mau dapat duit lagi gimana caranya? Ya sudah, kita punya model yang berikutnya yaitu dengan menggunakan smartphone ya. Jadi gampang itu. Ada komunitas 1 RT miara magot, udah sampah-sampah rumah tangga buang aja tuh. Ya mungkin ada tempatnya ya. Ada panen, bisa panen, udah itu maka bisa dijual. Ya. Jadi sampah yang kita produksi di rumah tangga ternyata punya manfaat. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan bagi pengantar. Nanti coba tadi saya dengan Prof. Sekali lagi ini sebagai tanggung jawab bagi anggota Dewan di Dapil 5 ini. Insya Allah memang sempat terpikir sebelum-sebelumnya, tapi karena kemudian waktu sudah berlalu, fokus selama ini perbaikan infrastruktur, jalan, drainase, penerangan. Ya betul Pak RW ya. Oke, ini nggak adil. Ya jalannya udah enak, drainase udah bagus, kalau belum terang, tapi sampahnya masih berat. Sampah ada di mana? Kemudian sampah, udah dah, itu sih urusan dinas. Sekarang dinas LH, ibu-ibu malah dipilah-pilah, udah buang aja. Nah, kan? Kalau cuma dipikir seperti itu, tidak akan mendatangkan, tidak akan bisa membawa penyelesaian. Artinya tidak dapat menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan mendatangkan masalah, yaitu musibah. Tinggal sampah bukan bawa berkah, tapi sampah bawa musibah. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan, yuk sama-sama bagaimana kita kemudian bisa sampai sekian persen, apalagi Jero luar biasa. Kalau sampai Jero mungkin salah satu kelurahan yang terbaik insya Allah di Kota Bekasi yang mampu mengelola sampah mandiri, mampu mengelola sampah di rumah tangga, ya kan dikelola oleh bank sampah, yang akhirnya mampu mengurangi. Jadi yang dibuang ke sumur batu itu sisa-sisa aja. Ya, kalau habis makan tadi bekas makannya, sisa makanan, sisa masak itu kemudian sudah terbuang ke manfaat. Kemudian juga minuman botol, kemudian gelas atau plastik gitu ya, termasuk juga masalah kertas, orang sebagainya, kemudian bisa diulang. Dan kalau terjadi luar biasa, subhanallah, maka itulah yang katakan Rabbana ma'afal hadza ba'd.
semuanya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Itulah sesungguhnya karakter seorang muslim. Ya. Demikian adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.